Sedangkan usaha kecil modalnya itu adalah 1 sampai 5 M. Itu modalnya. Tidak termasuk tanah atau bangunan. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat dan afiat, dan tentunya senantiasa produktif, bertambah kebaikan setiap hari, karena barokah itu adalah az-ziyadah fil khair, bertambah kebaikan. Sharing kita kali ini adalah mengenal apa itu UMKM. Yang kawan-kawan pahami, UMKM itu apa? UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Yes, betul sekali. Anda betul, 100. UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun pertanyaannya, apa yang disebut dengan istilah mikro, kecil, dan menengah? Nah, untuk memahami hal ini, kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang kemudian diubah barangkali ya dengan PP Nomor 7 Tahun 2021. Tapi kita coba dulu lihat kriteria mikro, kecil, menengah berdasarkan undang-undang yang dahulu Nomor 20 Tahun 2008. Nah, kita lihat dulu definisinya sama, bahwa usaha mikro itu usaha orang perorangan atau badan usaha yang mengacu pada kriteria. Nah, kriteria dalam undang-undang itu. Apa kriterianya usaha mikro? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 itu, usaha mikro adalah usaha yang mempunyai aset. Ya, mempunyai aset itu maksimal 50 juta rupiah. Itu usaha mikro. Dan memiliki penghasilan penjualan atau omset per tahunnya itu adalah 300 juta rupiah. Nah, teman-teman yang asetnya maksimal 50 juta dan penjualan tahunannya atau omset tahunannya 300 juta, maka kawan-kawan termasuk kategori usaha mikro. Itu di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kemudian usaha menengah, usaha kecil itu usaha yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak cabang, itu ya, yang bukan bagian dari usaha menengah. Nah, apa kriterianya? Masih dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 itu, usaha kecil adalah usaha yang mempunyai aset sebesar 50, di atas 50 juta sampai maksimal 500 juta. Di atas 50 juta sampai maksimal 500 juta asetnya. Itu usaha kecil. Sedangkan kriteria omsetnya omset untuk usaha kecil itu adalah 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Nah, itu yang usaha kecil. Nah, usaha menengah adalah usaha yang sama tadi, dimiliki oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan bagian dari usaha kecil atau usaha besar gitu. Kriteria asetnya adalah 500
di atas 500 juta sampai 2,5 miliar. Nah, itu aset untuk usaha kecil. Sedangkan omsetnya per tahun itu mencapai 2,5, di atas 2,5 miliar sampai 50 miliar. Selebihnya itu namanya usaha besar. Nah, ini perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, sekarang ada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 7 Tahun 2021. Ada perbedaan kriteria. Kalau definisi masih sama, kalau kriteria ada perbedaan. Dalam PP Nomor 7 ini, usaha mikro itu istilahnya bukan aset, modal ya. Kalau di undang-undang tadi istilahnya adalah aset, kalau di PP ini istilahnya adalah modal. Nah, untuk usaha mikro modalnya adalah 1M, tidak termasuk tanah ya. Jadi modalnya adalah 1M, tidak termasuk tanah atau bangunan. Nah, gitu. Itu modal. Adapun omset per tahunnya itu 2 miliar, kawan-kawan ya. 2 miliar per tahun itu kriteria usaha mikro berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021 ini. Nah, sedangkan usaha kecil modalnya itu adalah 1 sampai 5M. Itu modalnya, tidak termasuk tanah atau bangunan. Sedangkan omsetnya untuk usaha kecil ini adalah 2 sampai 15 miliar per tahun. Nah, sekarang kita lihat usaha menengah. Kriteria modalnya itu 5 sampai 10M ya modalnya. Adapun omset per tahunnya 15 sampai 50M per tahun. Sisanya, selebihnya itu usaha besar. Nah, jadi ada perbedaan ya kawan-kawan kriteria UMKM di Undang-Undang Nomor 20 itu masih ada angka jutaan gitu untuk modal dan omset. Di PP Nomor 7 ini ada perubahan, angkanya sudah di atas 1 miliar. Sangat wajar ya ada perubahan karena berapa tahun tuh 2008 sampai tahun ini. Nah, maka akan terjadi namanya perubahan kurs mata uang ya, perubahan nilai rupiah, perubahan nilai jual rupiah terhadap dolar, atau juga ada inflasi. Maka tentunya pasti ada perubahan kriteria angka aset atau modal dengan angka omset atau penjualan. By the way, rekan-rekan semuanya, apapun atau dimanapun posisi usaha kita hari ini, mikro, kecil atau menengah, yang pasti adalah kita harus tetap bertahan dan tetap melaju. Jangan sampai berhenti usaha gitu. Kalau kita ingin mencapai impian, ibaratnya naik mobil nih, kawan-kawan. Kalau saya ingin sampai ke sebuah titik tujuan, maka pastikan saya nggak boleh berhenti, harus tetap melaju. Meskipun kecepatannya fluktuatif kan, fluktuatif. Nah, yang penting adalah tetap melaju. Kecepatan kecil pun karena mungkin macet atau padat merayap, tetap harus melaju. Maka lambat laun kita akan sampai pada tujuan kita. Jadi itu, pastikan kita tetap bertahan dan melaju. Khususnya hari ini kita sedang dilanda musibah ya, COVID. Walaupun sebenarnya nggak boleh jadi apologi dengan hal tersebut, tapi minimal ada dampak ya kecil besar. Kita harus tetap bertahan, survive. Dan kalau kita
menemukan peluang atau bahkan mencari dan menciptakan peluang untuk meningkat, untuk bangkit. Yuk kita sama-sama ambil peluangnya, ciptakan peluangnya untuk menjadi naik kelas. UMKM naik kelas, insya Allah. Terima kasih kawan-kawan semuanya.